Tentunya marilah bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbi yang mana atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu untuk sholat Idul Fitri. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat kemuliaan ini senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam senantiasa dilimpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan kita selaku umatnya senantiasa beristiqomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi ja'ala ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihis sholihin wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjah wa sururah. Asyhadu an la ilaha illallah allazi ja'alal jannata diyaqatan qabra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah faqad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih wa shalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wahai yang menguasai alam semesta, menghidupkan dan yang mematikan, saksikanlah hari ini kami bersimpuh lagi di hadapan keagungan-Mu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Dengarlah puja dan sanjungan kami. Terimalah sembah dan pengabdian kami. Pagi ini kami berkumpul untuk menyampaikan syukur kepadamu ya Allah. Kami sadar berapa banyak saudara-saudara kami yang saat ini masih tergeletak lemas di atas ranjang rumah sakit, yang saat ini sedang merintih menahan sakitnya penyakit dan tak henti-hentinya meneteskan air mata. Kalau hal tersebut terjadi pada diri kami Allah, kami tidak sanggup. Kami teringat tahun-tahun lalu teman kami ada di samping kami, bercengkrama dan merasakan nikmatnya beribadah. Tapi sekarang dia tidak ada di samping kami karena Engkau telah memanggilnya. Kami sadar Engkau masih memberikan kami keimanan, karena berapa banyak hamba-hambamu yang sampai saat ini masih bersahabat dengan dosa, dan sampai saat ini
belum merasakan nikmatnya beribadah dan masih berteman dengan bujukan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi ini kami berkumpul untuk menyampaikan syukur kepadamu. Telah kita selesaikan bulan Ramadan, hari yang penuh dengan ibadah dan kesucian. Telah kita tinggalkan saat-saat bahagia ketika kita berkumpul bersama keluarga setelah selesai azan maghrib. Saat-saat yang indah ketika kita memenuhi musola Nurul Muttaqin untuk salat tarawih, tadarus, dan mendengarkan ceramah para ustadz. Saat-saat yang hikmat ketika kita sayup-sayup dibangunkan oleh pengurus masjid untuk bersiap-siap sahur dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Telah kita tinggalkan 1 bulan yang syarat dengan pendidikan, yang bukan saja dipenuhi ibadah kepada Allah, melainkan juga bulan ketika menebarkan kasih sayang terhadap sesama hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Seperti kata Rasul, inilah bulan yang pada awalnya kita sebarkan kasih sayang, pada pertengahannya kita taburkan ampunan, dan pada akhirnya kita membersihkan diri dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang. Pada bulan ini Allah melimpahkan kasih sayang kepada kaum muslimin. Pada gilirannya kita pun menyebarkan kepada segenap makhluknya. Pada bulan Ramadan misalnya, Allah mendidik kita untuk merasakan lapar dan dahaga, supaya tumbuh pada diri kita rasa sayang kepada mereka yang hidupnya bersahabat dengan lapar dan dahaga. Pada akhirnya, pada akhir bulan Ramadan, kita wujudkan perasaan ini dengan mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, mengapa zakat di akhir Ramadan disebut zakat fitrah? Mengapa lebaran ini disebut dengan Idul Fitri? Apa hubungannya fitrah dengan rahmat yang dibina di bulan Ramadan ini? Rahmat adalah kasih sayang. Rahmat adalah pancaran dan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatin yauma khalaqas samawati wal arda. Kullu rahmatin minha tibaqo ma bainas samai wal ard. Fa ahbata rahmatan minha ilal ardi wa minha turahimul khuluq wa biha ta'siful walidatu ala walidiha wa biha tasrabut tayru wal huhus minal ma'i wa biha ta'isul khalaik." Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, menciptakan 100 kasih sayang kepada langit dan bumi. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi. Satu rahmat atau satu kasih sayang itu seluas langit dan bumi. Lalu Allah turunkan satu rahmat itu ke bumi. Dengan itulah makhluk yang saling menyayangi. Dengan itulah seorang ibu mengasihi anaknya. Dan dengan itulah burung dan binatang buas meneguk air di tempat yang sama. Dan dengan itu seluruh makhluk hidup menjadi hidup. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kita melihat induk ayam yang pengecut berubah menjadi pemberani hanya karena di bawah sayapnya dia melindungi anak-anak yang masih kecil? Pernahkah kita menyaksikan harimau buas yang menjilati tengkuk anaknya dengan lembut? Pernahkah kita mendengar kisah kera betina yang menangis pilu karena anaknya dibawa oleh pemburu? Itu semua 1/100 rahmat Allah yang dititipkan pada fitrah mereka. Kita sering melihat seorang suami yang bekerja keras di perantauan, menguras keringat dan tenaganya, dikumpulkannya uang seperak demi seperak, lalu setelah memadai,
dengan setia ia mengantarkan kepada anak dan istrinya di kampung. Atau kita saksikan ibu yang bermata cekung, menunggui anaknya yang sakit di sampingnya, dan siap menyerahkan apapun yang dimilikinya untuk dapat melihat anaknya tersenyum kembali. Atau orang tua yang menghabiskan seluruh usianya, mengurangi makan dan minumnya, supaya sanggup menyekolahkan anaknya. Kemudian ketika si anak berhasil meraih gelar kesarjanaannya dan diwisuda di alma maternya, ayah dan ibunya terisak-isak di kursi belakang. Itu semua ungkapan 1/100 kasih sayang Allah yang diberikan kepada fitrah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi hadirin, berbeda dengan binatang, manusia tidak selalu berhasil memelihara kasih sayang ini. 1/100 rahmat yang dititipkan kepada hati nurani ini sering kita terlantarkan, bahkan kita lupakan. Bukankah kita sering menyaksikan raja yang semena-mena terhadap rakyatnya? Bukankah sekarang ini kita saksikan 271 triliun uang negara dikorupsi ketika ibu-ibu sudah susah membeli beras? Bukankah kita sering mendengar seorang istri yang melawan suaminya? Atau seorang anak yang durhaka kepada ibunya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada cerita singkat yang menarik. Seorang ustadz bertanya kepada ibu yang mulai tua, "Ibu, ceritakan kepada saya bagaimana sakitnya melahirkan." Ia menundukkan kepala dan menahan napasnya, lalu berkata, "Susah untuk diucapkan, Ustaz. Terlalu sakit. Saya harus mengeluarkan seluruh tenaga saya dan berkali-kali untuk melahirkan. Nyawa taruhannya, hidup atau mati." Seorang ustadz terdiam karena iba. Suasana menjadi hening. Tak lama kemudian ibu tersebut mengangkat kepalanya, lalu berucap, "Tetapi ada yang lebih sakit dari itu, Ustadz." "Apa itu?" tanya ustadz tersebut. Dengan napas panjang ibu berkata, "Dibentak anak." Saudaraku, apa yang membuat kalian begitu tega berkata demikian? Apakah kita sudah merasa punya jabatan yang tinggi? Fir'aun saja yang ditenggelamkan Tuhan di Laut Merah tidak pernah menganiaya ibunya. Apakah kita sudah merasa kaya raya? Kurang kaya apa Korun? Sejarah tidak mencatat bahwa dia durhaka kepada orang tua. Apakah kita sudah merasa soleh? Kurang soleh apa Alqamah? Di akhir hidupnya susah sekali dalam menghadapi sakaratul maut sehingga tersiksa lama. Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh membakar Alqamah karena ibunya tidak mau meridhoinya. Kalau sejarah telah mendidik kita, kenapa harus kita membuat sejarah baru? Hadirin, dari semua itu, ini adalah potret dari kehidupan kita yang sudah kehilangan fitrah. Kita memang dan termenung, kenapa ini terjadi? Kemana gerangan 1/100 itu yang Allah titipkan pada diri kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada sebuah ayat yang singkat dalam Al-Quran,
Allah Ta'ala menjelaskan penyebab terlupakannya rahmat fitrah dan sekaligus memberikan pengobatannya. Surat itu setiap hari dibaca oleh imam taraweh dan kita dengar sebagai makmumnya. Surat itu bernama At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yauma izin anin na'im. At-takasur adalah keinginan berlebih untuk mencapai jabatan, untuk mencapai kekayaan, dan untuk mencari pengaruh dan mengalahkan orang lain. Dari takasur inilah lahir penyakit rohani yang membinasakan bisikan fitrah kita, yaitu at-takabbur, sombong. Sombong itu merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Sombong itu merasa tinggi jabatannya dan merasa lebih kaya dari orang lain. Mari kita simak kesombongan versi Al-Quran. Setelah lama menanti kepastian hidup pada padang mahsyar, setelah kiamat nanti, saatnya seluruh manusia diseleksi kepada dua golongan, ke neraka atau ke surga. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat-ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha putihat abwabuha. Para malaikat akan menggiring orang-orang kafir ke neraka jahanam. Setelah tiba di pintu besar, tinggi dan kokoh, terbukalah pintu raksasa tersebut dan terlihat bara api yang menjilat-jilat ruangan tersebut. Dan udara saat itu terasa sangat panas. Malaikat Malik menjaga pintu neraka itu heran. Kok sebegini banyak orang-orang yang masuk neraka? Bahkan dia berkata, wahai manusia, apakah waktu di dunia tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang nabi, tidak ada habib, tidak ada kiai, atau tidak ada ustaz yang menyeru kepada kebaikan sehingga kamu masuk neraka kayak begini? Al-Quran terus mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Mereka menjawab, ya ada. Rasul, habib, ustaz, kiai ada. Kami melihat dan bertemu mereka. Mereka akan tetapi kami tidak menghiraukan. Bahkan di antara kami memusuhi mereka. Allah mencatat orang yang tidak mau menerima kebenaran itu adalah termasuk orang-orang yang sombong. Abisa maswal mutakabbirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surat At-Takasur menjelaskan 3 pengobatan untuk menghilangkan kesombongan itu, hadirin. Yang pertama, mengingat mati. Dikisahkan, orang yang meninggal dunia awalnya seperti bermimpi. Dalam tidurnya, dia melihat jasadnya didatangi oleh orang-orang ramai. Dia tahu siapa-siapa yang datang dan membacakan doa kepadanya. Dia lihat ketika jasadnya dimandikan, bolak-balik dikafani, disolati. Dia tahu iringan-iringan jasadnya dibawa sampai ke lubang kubur. Ada beberapa orang yang menurunkan jasadnya. Suasana mulai tidak nyaman. Sekujur tubuh mulai dingin sehingga dia terkejut dan sontak berbangun dari mimpinya.
Alhamdulillah, ternyata cuma mimpi. Begitu ujarnya. Tetapi ketika ia membuka mata, yang terjadi kok gelap, kok wangi, kok badan saya dilusumuti kain kafan. Barulah dia sadar bahwa dia telah mati beneran. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia terteriak sekuat-kuatnya. Dia meronta dan meronta. Siapa yang dapat menolong, hadirin? Kejadian ini telah dialami oleh saudara kita, teman atau tetangga kita yang sudah lebih awal dipanggil Allah. Ketika itu, suatu saat ketika kita melewatinya, ucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Ampunilah terhadap dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, kita diajarkan assalamualaikum ya ahla diyar, insyaallahu lana lahikun. Nahaitu an ziyaratil kubur fajuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Dulu kata Rasulullah, aku melarang ziarah kubur. Sekarang lakukanlah karena itu dapat mengingatkan kamu atas kematian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua obatnya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita sadar bahwa jabatan dan pengaruh yang kita miliki akan berpengaruh positif bila untuk kemaslahatan rakyat. Telunjuk kita akan bermakna bila digunakan untuk membangun fasilitas umum, membantu masyarakat meningkatkan daya beli 9 bahan pokok, dan tanda tangan kita akan berfaedah dalam memperluas perda-perda Islam. Kita sadar harta yang kita raih dengan susah payah tidak akan menolong kita bila kita tidak cerdas menggunakannya. Kita tahu bahwa nasib harta kita ketika kita meninggal cuma ada 2. Yang pertama adalah jadi warisan atau jadi rebutan. Harta yang dapat menolong kita adalah harta yang kita konsumsi bersama keluarga. Kita bagikan kepada yang membutuhkan, dan yang kita sumbangkan tiap bulan kepada guru-guru ngaji Al-Quran. Yang ketiga, obat dari kesombongan itu adalah rasa tanggung jawab. Summalatus alunna yawma izin anin naim. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya segala nikmat di dunia ini. Kita bakal diminta tanggung jawab atas kekuasaan, kekayaan, kemasyhuran, kesehatan, dan segala kesenangan yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazuru qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima abla'u wa an malihi fima anfaqhu min aina iktasabat wa an hubbina ahlil bait. Tidak tergeser telapak kaki manusia di hari kiamat nanti sehingga mereka akan ditanya 4 hal. Yang pertama, dari usianya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, dari tubuh, untuk apa ia pergunakan. Yang ketiga, dari hartanya, dari mana dia dapat dan kemana ia gunakan. Yang terakhir, dari kecintaannya kepada kami, keluarga Nabi. Allahu Akbar, walillahil haq. Hadirin yang berbahagia, mengertilah kita sekarang mengapa zakat yang kita berikan tadi pagi atau kemarin disebut zakat fitrah. Karena zakat itu telah mengingatkan kita kepada fitrah kasih sayang dalam hati nurani kita. Sekarang kita mengerti mengapa lebaran ini disebut Idul Fitri. Kata Idul Fitri berarti mengembalikan kepada rasa fitrah kasih sayang kita. Nanti setelah sholat ini kita tinggalkan masjid dan musola ini, lalu kita tebarkan rahmat di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan seluruh alam. Terutama hadirin,
temui ibu kita, emak kita. Mintalah maaf atas segala hilaf kita. Cium tangan dan pipinya. Dengan terharu dia pasti akan memaafkan kita. Dia tidak akan keberatan bila nanti malam kita dampingi tidurnya. Seperti kita masih kecil dulu, dia ingin membelai rambut kita, namun tidak jadi dia lakukan, khawatir kita terjaga. Diam-diam dia bangun di tengah malam, digelar sajadah, bersama dinginnya suasana dan tetesan air mata, ia berdoa mengetuk pintu langit. Ya Allah Tuhanku, anak itu Engkau pernah titipkan di rahimku, kini sudah dewasa, berikan dia jodoh yang terbaik. Berilah keturunan yang soleh dan solehah, yang dapat menghibur hatinya, menenteramkan batinnya, dan menyambung keturunan. Tuhan, aku melihat dia tertatih-tatih mengejar impiannya. Lelah sekali. Aku mohon dengan sangat, wujudkan semua impiannya, bebaskan dari segala beban hidupnya. Siapa yang lebih makbul dari doanya kecuali orang tua kita, hadirin? Siapa yang sanggup untuk mengetuk pintu langit, memohon rahmatnya, kalau bukan kedua orang tua kita? Rasulullah bersabda, apabila orang tua kita sudah ridho, maka Allah ridho, hadirin. Lakukan itu. Jangan sampai kita meninggal, jangan sampai dia meninggalkan kita ketika kita belum sempat minta maaf. Jangan biarkan kita kehilangan saat-saat yang akan kita rindukan nanti di masa mendatang ketika ibu telah tiada. Tidak ada lagi yang berdiri di depan pintu rumah kita. Tidak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada adalah kamar kosong yang tidak ada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di kamarnya, hadirin. Tidak ada lagi, dan tidak ada lagi yang meneteskan air mata mendoakan kita di setiap hembusan napasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Qul Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma 'idan lil mu'minin wa khatama bihi syahra siyami lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mashhuru bi fatonatihi wa amanatihi wa sidqihi wa tablighihi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hazar. Faqala ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wal kafara wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Ya, kita suka nyanda ya. Kami warga RT 07 RW 07 Kampung Arman Tugu Cimanggis Depok mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.